Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggia Frida dengan NIM 1902451 dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang mazhab New Keynes dan Post Keynesian, yaitu dari pandangan tokoh Samuelson, Mankiw, dan David Romer. Sebelumnya, saya akan menceritakan sedikit tentang mazhab sebelumnya, yaitu mazhab Keynes. Awal mula munculnya mazhab Keynes ini adalah pada awal abad ke-20-an, paham perekonomian masih sangat kental dengan paham laissez-faire, laissez-passer, seperti yang diinginkan oleh kaum klasik dan neoklasik. Didasarkan oleh pendapat GBC, yang mengatakan bahwa penawaran akan selalu berhasil menciptakan permintaannya sendiri. Dengan begitu, perusahaan berlomba-lomba untuk memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Akibatnya, produksi yang begitu banyak jadi tidak terkendali. Dan sampai pada tahun 30-an, akhirnya dunia mengalami ekonomi yang maha dahsyat, yaitu depresi besar-besaran. Perekonomian ambruk, pengangguran merajalela, dan inflasi tinggi tidak terkendali. Krisis yang dialami negara maju ini bahkan sampai beberapa pihak menyatakan bahwa ramalan Marx tentang kejatuhan kapitalis menjadi nyata. Dalam situasi krisis yang maha dahsyat ini, pakar-pakar ekonomi klasik dan neoklasik sama sekali tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, apalagi memberikan jalan keluarnya. Persoalan yang terjadi terbilang sangat baru yang dijumpai di saat-saat sebelumnya. Dan di saat suasana yang berkecamuk inilah lahir seorang pakar ekonomi yang kemudian menjadi sangat berpengaruh, yaitu tidak lain tidak bukan adalah Keynes. Atas depresi besar-besaran yang terjadi kala itu, merangsang timbulnya pertanyaan bahwa apakah ada yang salah dalam teori ekonomi yang dikembangkan oleh mazhab klasik dan neoklasik. Keynes pun menyerap seperti apa teori klasik dan neoklasik itu, lalu mencari kenapa sistem ekonomi yang didasarkan pada teori klasik dan neoklasik bisa luluh lantah yang menyebabkan depresi besar-besaran. Keynes banyak mengkritik teori yang dikembangkan mazhab klasik dan neoklasik. Salah satunya, yaitu Keynes berpendapat bahwa teori mazhab klasik dan neoklasik hanya relevan diterapkan dalam sistem ekonomi mikro yang sederhana dan tak relevan apabila diterapkan dalam sistem ekonomi makro. Sebenarnya Keynes ini dia juga percaya dengan paham laissez-faire, laissez-passer tadi. Tetapi menurutnya itu akan sangat lama. Keynes pernah berkata, "In the long run, we're all dead." Dalam jangka panjang, kita akan mati. Dan menurutnya, satu-satunya jalan untuk menuju titik seimbang adalah intervensi pemerintah. Nah, atas jasa-jasanya tadi ini, Keynes disebut Bapak Ekonomi Modern karena pemikirannya tentang ekonomi makro dan pemikirannya itu menandai runtuhnya fondasi ekonomi kaum klasik. Oke, lanjut kita langsung ke mazhab yang pertama, yaitu mazhab New Keynes dengan tokoh P.A. Samuelson. P.A. Samuelson ini adalah salah satu tokoh dari mazhab Neo-Keynesian. Nah, di bawah pengaruh Samuelson ini, kerangka dasar pemikiran Keynes disempurnakan sampai pada tingkat yang lebih maju dan dalam lingkup pembahasan yang lebih luas. Ada dua hal yang berjasa dari ulasan Samuelson ini. Yang pertama yaitu diperlihatkannya tentang hubungan timbal balik antara faktor multiplier dan asas akselerator, yang berimplikasi bahwa multiplier dan akselerator saling memperkuat perannya dalam jalannya perekonomian secara agregat. Permintaan efektif dari masyarakat dipengaruhi oleh investasi langsung yang selanjutnya melalui faktor angka pengganda menyebabkan tambahan pendapatan dengan berlipat. Lalu bidang yang kedua mengenai lalu lintas perdagangan dan pembayaran internasional. Beliau ini memperjelas hubungan antara kebijakan fiskal dan keseimbangan dalam lalu lintas pembayaran internasional. Hal ini memperlihatkan peranan foreign trade multiplier atau dampak multiplier yang berasal dari perdagangan luar negeri dan berbagai kemungkinan penyimpangan dari keseimbangan internasional.
Dari sini dapat dilihat adanya integrasi mengenai segi equilibrium internasional ke dalam kerangka umum teori ekonomi makro. Lalu kita lanjut ke mazhab neo-Keynesian atau post-Keynesian. Tokoh yang pertama yang merupakan salah satu dari tokoh-tokoh neo-Keynesian atau post-Keynesian adalah Nicholas Gregory Mencken. Beliau adalah profesor ekonomi di Harvard University. Penelitiannya ini banyak dalam bidang ilmu ekonomi dan meliputi berbagai tulisan mengenai penyesuaian harga, perilaku konsumen, pasar keuangan, dan lainnya. Dalam konsep ekonomi makronya ini, yang sangat terkenal dan merupakan bidang ahlinya, Menko menawarkan keseimbangan dalam pembahasan isu-isu makroekonomi jangka pendek dan jangka panjang, mengintegrasikan wawasan teori klasik dan teori Keynes, menyajikan teori ekonomi dengan beberapa variasi model sederhana. Menko merumuskan teori-teori ekonomi ke dalam 10 Principles of Economics, yaitu yang tujuannya untuk menjelaskan overview tentang apa itu ekonomi. Nah, ke-10 prinsipnya itu adalah, yang pertama, orang menghadapi berbagai trade-off. Yang kedua, biaya adalah sesuatu yang dikorbankan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu hal yang lain. Yang ketiga, orang rasional berpikir terhadap margin atau perubahan marginal. Yang keempat, orang bereaksi terhadap insentif. Yang kelima, perdagangan atau pertukaran dapat membuat setiap orang menjadi lebih baik. Yang keenam, pasar merupakan sebuah solusi yang baik untuk mengorganisir aktivitas ekonomi. Yang ketujuh, pemerintah terkadang dapat meningkatkan kinerja pasar, yang diantaranya meliputi kegagalan pasar, eksternalitas, dan kekuatan pasar. Yang ke-8, standar hidup sebuah negara bergantung pada kemampuannya dalam memproduksi barang dan jasa. Yang 9, harga meningkat ketika pemerintah mencetak uang terlalu banyak atau inflasi. Dan yang ke-10 adalah masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran, yaitu tentang fluktuasi ekonomi. Nah, yang terakhir ada David Romer. Nah, beliau ini juga merupakan salah satu tokoh dari mazhab post-Keynesian. Beliau ini adalah profesor ekonomi politik di University of California, Berkeley. Baru-baru ini, Romers, David dan Christina berfokus pada dampak kebijakan pajak pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara umum. Ia menulis tentang beberapa pelajaran bagian ekonomi makro seperti Do Student Go to Class, Should They, dan Do Firms Maximize Evidence from Professional Futsal. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam pemikiran post-Keynes ini. Yang pertama, penyesuaian lebih banyak terjadi lewat penyesuaian kuantitas daripada harga. Yang kedua, pendistribusian pendapat antara laba dan upah penting dalam penentuan investasi. Yang ketiga, ekspektasi. Bersama-sama dengan laba adalah penentu utama investasi. Yang keempat adalah unsur kelembagaan. Kredit dan keuangan berintegrasi mempengaruhi siklus ekonomi. Dan yang terakhir adalah fokus mereka merupakan menjawab pertanyaan mengapa perekonomian tidak bekerja dengan mulus sesuai asumsi klasik. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan secara singkat mengenai teori mazhab klasik dan mazhab, maksud saya adalah mazhab neo-Keynesian dan post-Keynesian. Saya mohon maaf terdapat beberapa kesalahan dalam video saya ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.